Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Ananda semua, syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran kita walaupun masih seperti ini, masih belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita patut syukuri kita sampai hari ini masih diberi kesehatan dan juga masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Seperti biasa, nanti tetap ada tugas yang akan disampaikan. Tolong diperhatikan dan juga tidak bosan Ustadz mengingatkan, ketika ingin mengumpulkan tugas jangan sampai lupa nama, nomor absen dan juga kelasnya. Baik, selanjutnya sekarang silakan dipersiapkan perlengkapan Ananda semua sebelum kita mengerjakan tugas-tugas kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa mandi paginya, karena kalau belum mandi Ananda nanti takutnya banyak salahnya ketika mengerjakannya, tidak konsentrasi. Jadi walaupun kita tidak sekolahnya libur, tapi mandinya jangan libur. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang silakan Ananda perhatikan materi yang akan disampaikan. Baik, langsung saja Ananda sekalian, kita akan menerjemahkan dulu bersama-sama teks bacaan yang ada di bab 4 ini, yaitu di halaman 11 ya. Jadi silakan diperhatikan, didengarkan dengan serius supaya nanti tidak ada yang keliru. Baik Ananda sekalian, silakan langsung saja akan Ustadz mulai. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini ada tulisan atau yang berwarna hijau di atas ini ada tulisan Ad-Darsu Rabi'u. Ad-Darsu, ya, Ad-Darsu artinya pelajaran, Ar-Rabi'u 4. Jadi Ad-Darsu Rabi'u pelajaran 4 atau pelajaran keempat. Selanjutnya ada yang judulnya Madza. Madza artinya apa atau apa yang, ya. Jadi Ananda terjemahkan dua, Madza apa garis miring apa yang, ya. Selanjutnya ada al-qiraatu. Al-qiraatu artinya bacaan. Al-qiraatu artinya bacaan. Oke, sekarang kita mulai dari teks bacaan di barisan pertama. Silakan ditulis. Yadkhulu artinya masuk. Yadkhulu artinya masuk. Basyirun, Basyir, nama orang laki-laki. Basir, nama orang ya. Al-fasla, kelas. Oke. Jadi yadkhulu artinya masuk, basir artinya basir, al-fasla artinya kelas. Jadi mungkin di sini kalimatnya masuk, basir, kelas. Jadi supaya kalimatnya bagus, nanti Ananda boleh menerjemahkan basir masuk kelas, itu supaya kalimatnya bagus. Tapi kalau arti perkata tetap yadkhulu artinya masuk ya. Nanti kalau membuat kalimat yang sempurna, kalimat yang bagus, maka dia basirnya di awal, basir masuk kelas, biar mudah dimengerti. Selanjutnya ada di baris kedua, kita terjemahkan wa artinya dan. Wa artinya dan, ini terpisah ya. Wa dan yadau menaruh. Yadau menaruh al-haqibata tas. Al-haqibata tas. Ala artinya di atas. Ala artinya di atas. Al-kursiyi, kursi. Sekali lagi, wa dan yadau menaruh
al-hakibata tas, ala di atas, kursi, dan menaruh tas di atas kursi. Oke, lanjut. Baris ketiga ini summa artinya kemudian, yastami'u dia mendengarkan, ya, yastami'u dia mendengarkan. Siapa yang mendengarkan? Dia itu si Bashir. Ingat, yastami'u dia mendengarkan, ila ke kalami perkataan al-ustadzi ustad. Oke, sekali lagi, summa kemudian, yastami'u dia mendengarkan, ila ke kalami perkataan al-ustadzi ustad. Oke, kita terbuat kalimat yang bagus. Kemudian dia mendengarkan ke perkataan ustadz, ya. Jadi dia intinya setelah dia menaruh tas, kemudian dia mendengarkan ustadznya berbicara, kalami perkataan. Selanjutnya di barisan terakhir ada summa tadi artinya kemudian. Terus ya'khudu mengambil al-qalama pena wa dan kurrosata buku tulis liyaktubu. Ini ingat ada dua kata di sini, li sama yaktubu. Li artinya untuk, yaktubu menulis, ad-darsa pelajaran. Sekali lagi, summa kemudian, ya'khudu mengambil, al-qalama pena, wa dan al-kurrosata buku tulis, li untuk, yaktubu menulis, ad-darsa pelajaran. Oke, paham? Ingat ya, ini kurrosata buku tulis. Ada kitabun artinya buku. Kalau kurrosata buku tulis. Jadi apa bedanya? Kalau buku itu bisa buku bacaan, buku segala macam. Intinya dia buku yang bisa dibaca, itu bahasa Arabnya kitabun, buku. Tapi kalau buku tulis otomatis bukunya kosong, khusus untuk menulis. Jadi menggunakan, kalau ada nanti apa arti dari al-kurrosatu, tetap artinya buku tulis, bukan cuman buku aja. Tapi kalau kitabun artinya buku. Baiklah ananda sekalian, selanjutnya masih di halaman 11 juga. Di sini akan Ustadz kasih tugas menulis kosakata seperti biasa. Jadi jangan lupa ditulis kosakatanya di buku tulis. Untuk menerjemahkan yang teks bacaan tadi, Ananda boleh menerjemahkan di bawah-bawahnya sini, ataupun Ananda menulis di buku tulis. Ingat, kalau menulis di buku tulis jangan sampai lupa menaruh halaman berapa dan tanggal berapa. Karena ketika nanti menulis di buku tulis tidak dikasih halamannya, babnya, nanti takut lupa. Selanjutnya, tugas Ananda adalah mengerjakan latihan di halaman 12. Mengerjakan latihan di halaman 12 ya. Jadi selain mengerjakan menulis kosakata, menulis terjemahan di halaman 11 tadi di bab 4, Ananda juga mengerjakan latihan di halaman 12 ya. Tolong dikerjakan. Baik, selanjutnya sebelum dikerjakan mari kita terjemahkan dulu. Ustadz akan terjemahkan dulu. Silakan Ananda perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan dari yang ini adalah Ananda menjawabnya mengikuti teks bacaan yang tadi diterjemahkan. Jadi apa yang ditanya di sini semua jawabannya ada di teks bacaan ya.
Ingat, soal itu dimengerti dulu, difahami dulu baru menjawab. Jangan berurutan mentang-mentang nomor 1 pertanyaannya sesuai, nomor 3 nanti sesuai, otomatis ngikut-ngikut saja. Seperti latihan kemarin masih banyak ada yang keliru-keliru, dia mengikuti urutan teks. Jadi sekarang latihan berikutnya dipelajari lagi kesalahan-kesalahan kemarin, diperhatikan kembali. Hari ini jangan sampai diusahakan betul-betul semua tanpa harus mengulang. Baik, sekarang kita akan terjemahkan di nomor 1 ya. Di nomor 1 ini ada man. Man artinya siapa. Man siapa. Yadkhulu masuk. Al-fasla kelas. Jadi pertanyaannya siapa yang masuk kelas? Nah, siapa yang masuk kelas tadi? Lihat di teks bacaannya itu ada jawabannya di situ. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 madza. Di sini ada judul di atas. Mungkin kalau Anda melihat kosakata madza artinya apa. Jadi tadi Ustadz juga sudah menambahkan madza artinya apa, garis miring apa yang atau apa yang. Ya, jadi kenapa ditambahkan apa yang? Karena supaya mempermudah mencerna pertanyaan yang ada di sini. Oke, sekarang kita langsung ditulis artinya madza apa yang, yad'u. Kalau ditadikan artinya yad'u menaruh, karena supaya kalimat pertanyaannya mudah dimengerti, maka Ustadz terjemahkan di sini ditaruh. Apa yang yad'u ditaruh atau diletakkan. Nah, ditaruh atau diletakkan basyirun basir ala di atas kursi. Sekali lagi, madza apa yang yad'u ditaruh basyirun basir ala di atas kursi. Apa yang ditaruh basir di atas kursi? Nah, jadi apa yang ditaruh basir? Silahkan dijawab. Nomor 3, aina di mana? Aina di mana? Yad'u menaruh. Yad'u menaruh. Ya, kenapa ini beda tadi udah Ustaz jelaskan supaya mempermudah dalam mencerna pertanyaan. Kalau yang ini madza apa yang ditaruh, kalau di sini aina di mana, yad'u menaruh, di mana menaruh, basyirun basir al-hakibata tas. Jadi di mana aina yad'u menaruh basir al-hakibata tas. Jadi mungkin kalimat di sini kalau diterjemahkan secara urutan kurang paham di mana menaruh basir tas. Jadi supaya bagus, di mana basir menaruh tas. Nah, jadi kalimatnya mudah dimengerti. Jadi pertanyaan nomor 3, di mana basir menaruh tas? Jadi dibalik-balik. Selanjutnya nomor 4, madza apa yang? Madza apa yang? Ya'khudu diambil. Ya'khudu diambil, basyirun basir. Jadi pertanyaan nomor 4, apa yang diambil Bashir? Ya. Nomor 5, madza apa yang? Madza apa yang? Yaktubu menulis atau ditulis. Jadi di sini ditambahkan madza apa yang yaktubu ditulis. Yaktubu ditulis, basyirun basir. Apa yang ditulis basir? Jadi pertanyaan nomor 5 adalah apa yang ditulis basir. Oke, untuk tugas-tugasnya yang ini di halaman 12 juga Ananda boleh menjawab di sini, boleh menjawab di buku tulis. Ingat, menjawabnya menggunakan bahasa Arab dan diusahakan diingat ya. Jadi menjawabnya menggunakan bahasa Arab dan juga Ustadz pengen jawabannya itu dipanjangkan. Contohnya
jawabnya dibaca panjang ya. Contohnya siapa yang masuk kelas? Jadi jangan cuman menjawab Fikri. Siapa yang masuk kelas? Doni. Jadi Ustadz harap jawabannya jangan singkat-singkat seperti itu. Jadi Ananda tinggal mengulang dari yadkhulul fasla. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini tidak perlu ditulis ulang. Jadi Ananda cuman menulis kata setelah pertanyaan lalu ditambah jawaban. Contoh, siapa yang masuk kelas? Yang masuk kelas yadkhulul fasla Fikri. Gitu cara jawabnya ya. Ustadz harap Ananda mengerti, Ananda paham. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat. Dalam kondisi apapun kita selalu semangat, jangan mudah menyerah ya. Karena kalau kita sudah menyerah otomatis rasa semangat kita itu akan berkurang. Kalau sudah pernah menyerah sekali, otomatis hari berikutnya nanti menyerah terus, lemas terus. Nanti kita tidak bangkit-bangkit. Kalau orang yang tidak bisa bangkit, maka tidak akan bisa sukses. Jadi Ustadz harap semua Ananda di masa-masa sekarang ini tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu menjadikan semua adalah pelajaran. Dan juga dimanapun kita berada, menuntut ilmu itu wajib. Baik, dari Ustadz cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.